Kamu tahu sendiri kan, suaminya itu udah ngelarang dia untuk kerja di sini. Ya udah, kalau gitu ngomong langsung aja ke suaminya, Pak. Ya nggak bisa lah. Saya nggak mau nunggu yang nggak pasti. Amor itu harus segera buka lagi. Kenapa? Kamu ngerasa pusing mual? Terus apa? Kamu ngambek? Aku cuma bingung aja sih. Kamu ngambil keputusan impulsif kayak gitu. Keputusan impulsif yang mana lagi? Berhentiin aku dari Amor. Kamu? Nih? Kamu mau apain Lala tadi? Nggak ngapa-ngapain, Mi. Siapa kamu denger ya? Aku tahu kita punya hubungan. Tapi kalau kamu berniat macam-macam sama Lala, aku nggak akan tinggal diam. Kalau sampai ketahuan. Saya disuruh Bapak untuk nganterin kue spesial buatan Bapak Julian, katanya untuk Chef Lala. Dari siapa? Kok ada? Chef Julian. Kok Chef Julian kesini? Siapa yang nyuruh lo? Asmi Pak namanya. Kalau Mas, ayah nganggep aku bukan anak ayah. Aku juga gak pernah minta ya buat dilahirin tanpa tahu ayah kandung aku tuh siapa. Kamu yang tega, kamu yang lakuin. Kamu anak haram. Ayah kenapa? Pak, nggak apa-apa. Semua ini gara-gara kamu, Des. Semua ini gara-gara kamu, Desi. Hidup aku hancur karena kamu, Des. Ibu udah tahu apa yang kalian lakukan di belakang Lala. Kalian berdua mengkhianati Lala dan kamu, Meisha. Kamu gak berhak melakukan itu semua ke adik kamu. Adik kamu gak salah. Suami ibu juga gak berhak lakuin ini semua ke aku, Bu. Dan kewajiban kami menindaklanjuti laporan Bapak dan juga Ibu dan mencari keberadaan Pak Andi. Makasih ya, Pak. Ya. Sebuah mobil menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan. Pengemudi mobil seorang pria Parubaya yang bernama Andi. Saat ini dikatakan mengalami luka-luka yang cukup parah hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Lingga Medika. Saya antar ya. Chef, maaf, saya harus berangkat sendiri. Saya antar. Oke. Sol! Axel! Iya, Pak. Siapin mobil sekarang. Siapa? Kamu beneran nggak bisa ninggalin meeting, Bi. Aku nggak mungkin cerita ke ibu soalnya aku nggak mau bikin ibu panik. Ya udah kalau gitu nanti kita ketemu di rumah sakit aja ya. Assalamualaikum. Sol, ini udah jalan yang paling cepat kan? Iya, Pak. Saya sudah cek di Maps. Ini jalan yang tercepat, Pak. Oke, good. Mbak, jangan ditekan-tekan terus. Terluka. Makasih, Chef. Ya, sama-sama. Permisi, saya mau tanya korban kecelakaan mobil atas nama Andi. Itu di mana ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Ya, tolong silakan. Mohon maaf, Mbak. Korban baru saja dipindahkan ke ruang jenazah. Kalau Mbak ini keluarganya, boleh tolong bantu konfirmasi identitasnya ke ruang jenazah. Sus, kalau boleh tahu ruang jenazahnya di mana ya? Di ruang sebelah sana. Lah, kita ke sana ya, kita pastiin. Iya. Makasih ya, Mbak. Terima kasih.
La, istighfar, La. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Dok, Maaf, Bapak dan Ibu, ada yang bisa saya bantu? ini pihak keluarga dari korban kecelakaan atas nama Andi, Dok. Bapak keluarga intinya. Saya anaknya, dokter. Baik, Bu. Ibu bisa masuk ke dalam untuk proses identifikasi korban. Mari, Bu. Kak, kamu bisa sendiri. Bisa. Terima kasih banyak, Chef. Maaf, Bu. Ini korban kecelakaannya. Mohon segera konfirmasi kalau memang ini ayah dari Ibu. La, gimana? Ayah. Assalamualaikum, Bi. Itu bukan ayah. Bapak nggak samperin? Nggak usah. Yang penting kita udah tahu kalau itu bukan ayahnya. Oh iya, Pak. Chef Lala udah tahu soal suaminya. Soal preman yang kemarin, Pak. Belum saatnya. Nanti saya cari waktu lagi ya. Bu, itu gosong, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukan apa sih, Bu? Ibu cuma kepikiran ayah jadi ngelamun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Betul, ini dengan Ibu Desi? Iya betul, saya Ibu Desi. Ada apa ya, Pak? Kami dari kantor kepolisian, Bu. Kami mau mengabari, Bu, bahwa Pak Andi sudah ditemukan dan saat ini sudah berada di kantor. Alhamdulillah ya Allah. Baik-baik, Pak. Kalau gitu saya akan segera ke sana ya, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Adan. Ayo ketemu. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu kamu sekarang siap-siap ya. Iya, Bu. Senggi. Ayah. Ayah udah gimana aja sih? Ayah baik-baik aja kan? Ada yang sakit nggak? Ayah udah makan belum? Ayah kemarin gimana sih ya? Ayah juga bingung.
Nggak tahu. Sebenarnya ketemu di mana sih, Pak? Di sekitar komplek Bougainville 2, Pak. Mohon maaf, Bapak bisa ikut saya cek mobil yang dipakai Pak Andi. Ya, bisa Pak, bisa. Mari, Pak. Ayo kita pulang ya. Nggak mau pulang. Aku nggak akan pulang. Selagi ada anak itu di rumah, aku nggak akan pulang. Ibu, aku bicara sama ayah dulu ya. Iya, Kak. Ayah, ayo sini. Kita bicara dulu ya, ayah. Sepertinya Pak Andi bawa mobilnya agak ugal-ugalan. Jadi sedikit terserempet kiri kanan. Untung tidak ada korban tabrakan. Kalau udah baret begini, Pak, nggak bisa dibilang untung lagi. Saya ambilkan surat jalannya. Bapak mau ikut saya ke dalam atau tetap tunggu di sini? Saya di sini aja. Baik, Pak. Permisi. Emangnya tuh orang tua ya. Udah tahu sakit malah bawa mobil. Gua lagi harus keluar duit. Halo? Gak usah galak-galak gitu deh. Gue cuma mau ngingetin, besok hari terakhir istri lo buat sign kontrak DA. Pastiin dia datang besok, karena kalau enggak, gue ganti sama orang lain. Oh jadi. Tenang ya, besok gue bakalan bawa dia untuk tanda tangan. Janji lo ya. Iya, bakalan gue urus. Sekarang gue lagi sibuk. Bye. Main juga. Uang BA bisa buat ganti rugi mobil gue. Syukur-syukur dapat mobil baru. Aku ngerti banget. Ayah merasa dikhianatin sama ibu. Tapi aku juga yakin, ayah. Kita pasti bisa nyelesain ini semua sebagai keluarga yang utuh. Bisa, nggak bisa. Setiap kali ayah ngeliat Mesya, ayah selalu ingat kelakuan ibu kamu terhadap ayah waktu itu. Udah gak kehitung, nak, berapa kali ayah pengen cerai, pisah dari ibu kamu, tapi ayah gak tega sama kamu, ayah gak tega sama Ardan adik kamu. Ayah gak nyangka masa lalu itu bikin ayah jadi sakit seperti ini dan ayah gak bisa kerja kan sampai sekarang. Kelakuan. Tapi Kak Mesya juga gak salah, ayah. Kak Mesya juga gak mau. Kak Mesya gak minta dilahirkan dengan kondisi keluarga yang seperti ini. Aku yakin banget Kak Mesya sebenarnya juga pengen disayang sama ayah, disayang sama ibu. Kita pulang ya, ayah. Kita pernah menjadi keluarga yang saling sayang, yang ada untuk satu sama lain. Aku yakin kita pasti bisa gitu lagi kok, insya Allah. Ayah akan pulang. Buat kamu dan Ardan.
Makasih Ayah. Makasih. Ya. Oh, pulang juga akhirnya. Mesya, udah dong. Ayah kamu baru pulang, kamu jangan cari masalah lagi deh. Kak, udah ya. Ini masalah kita nggak akan selesai kalau kita terus-terusan pakai emosi. Pelan-pelan ya. Insya Allah nanti ayah juga akan terima kok. Masalah ini tuh nggak akan pernah kelar. Karena masalahnya tuh di ayah, bukan di aku. Dan selamanya aku akan selalu menjadi anak sial. Cuma kamu anak Mas Damar. Sayang, maaf. Ini storage handphonenya Oma penuh lagi. Jules, pinjam handphone dong, pinjam handphone. Buat apa, Mah? Ini lagi rekam Syifa ada tugas sekolahnya, tapi memori handphone Mama penuh, full. Kita ulang ya. Ya, Oma. Kita ulang tadi udah bagus, cuman lebih keras sedikit suaranya, oke? Oke. Oke, sayang. Oke. Jules, sama aja nih handphone kamu memorinya full. Ini dihapus-hapusin aja ya foto-fotonya. Mah, tapi jangan sampai hapus resep atau foto-foto kue di handphoneku ya. Enggak, aman. Jules, ini kamu ngapain nih? Kamu nge-save foto-fotonya Lala? Mana, Oma? Foto yang mana ya, Mah? Ih, Tante Lala cantik. Bu, aku perlu bicara sebentar, Bu. Seenggaknya Ibu dengerin apa yang aku bilang. Dugaan Ibu soal aku selingkuh dengan Mesya, itu nggak benar. Selama ini Bu, dia bukan berarti Ibu bodoh. Sudah berapa kali Ibu pergokin kalian, hah? Jadi kamu nggak usah bilang nggak ada apa-apa antara kalian. Bu, gini Bu, sebenarnya Mesya tuh pernah cerita ke aku kalau dia tuh bukan anak kandungnya ayah. Makanya aku kasihan sama dia, aku berusaha baik sama dia. Dan dia juga bilang kalau dia tuh ngerasa dia nggak pernah diterima sama keluarga sendiri. Makanya aku baik sama dia, Ibu. Tapi kamu sadar kan, apa yang kamu lakukan dengan Mesya itu bisa sangat menyakiti Lala. Iya, aku tahu, Bu. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf ya. Aku tahu sikapku berlebihan sama Mesya. Tapi Ibu harus tahu, aku sayang sama Lala. Dan aku nggak mau nyakitin Lala. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan jaga jarak sama Mesya. Supaya nggak ada lagi salah paham antara kita. Ibu sudah nggak bisa percaya sama kamu. Tapi di sini Ibu nggak mau keluarga Ibu hancur. Jadi tolong, paling nggak kamu usaha tepatin janji kamu dan jangan sakitin Lala lagi. Buat batasan yang jelas antara kamu dan Mesya. Kamu dan Mesya hanya sekedar adik dan kakak ipar. Sudah 12 anak sama Ibu, gampang dikibulin.
Mie itu punya Lala. Ini doang dipermasalahin. Ini cowok. Ayah, apa sih? Oh, udah kamu pakai aja dari Bu yang ganti. Udah, males. Nih, aku balikin nih ya. Lihat anak kamu itu. Nggak pernah punya adab. Aku nggak bisa biarin ini terus-terusan. Gimana ya caranya supaya ayah sama Kak Meisha bisa cepat baikan? Syifa udah tidur? Udah, Mah. Jules, kamu sama Chef Lala itu nggak ada hubungan apa-apa kan? Apaan sih, Mah? Mama serius nanya. Kamu sama Chef Lala itu nggak ada hubungan di luar hubungan kerjaan kan gitu maksudnya? Ya nggak ada dong, Ma. Oke, good. Mama cuma mau ngingetin kamu aja ya. Hati-hati. Ya kan kamu tahu sendiri Chef Lala itu sudah punya suami. Ini bukan karena Mama nggak suka loh ya sama Chef Lala. Cuman gini ya biasalah kalau dia udah punya suami nanti kamu deket-deket sama dia. Ada gosip-gosip omongan yang nggak enak Mama nggak mau. Dan kalau itu sampai terjadi itu kasihan kamu, kasihan Lalanya juga. Nanti reputasi kalian berdua bisa terancam. Iya, Ma. Hubungan aku sama Lala itu hanya sebatas kerjaan. Nggak lebih dari itu. Oke. Jadi kamu simpan-simpan foto Chef Lala di handphone kamu itu juga hanya urusan kerjaan? Oke. Mama anggap itu kerjaan aja ya? Nggak lebih kan? Iya, Ma. Good. Aku udah lama banget deh gak makan enak kayak gini. So happy. Makasih ya, Bi. Kamu tuh emang paling tahu banget gimana cara bikin aku seneng. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Enggak. Kamu gak usah bohong. Aku tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Mikirin apa sih? Urusan kantor? Atau Lala? Ngapain aku mikirin Lala? Iyalah, kan lagi sama aku. Ngapain kamu mikirin Lala? Bi, aku mau ngasih lihat kamu sesuatu. Nih, bagus gak? Kamu? Ini loh, sepatu yang warna hitam ini. Nih yang sebelah sini. Bagus banget ya? Bagus kok. Aku tuh udah lama banget ngincar sepatu ini. Ini tuh sepatu yang dipakai salah satu artis favorit aku. Tapi kapan ya aku bisa beli sepatu ini? Gaji aku aja pas. Nabung lah. Iya, pengennya sih gitu. Tapi ya gimana? Gaji aku kecil banget, itu aja sibuk buat bertahan hidup. Makanya kalau kerja itu yang benar.
Jangan suka cabut, jangan suka bolos. Fokus cari duitnya. Bi, kamu tuh kenapa sih? Kenapa tiba-tiba sewot mulu gini sama aku? Aku salah apa? Aku mau hubungan kita selesai. Bi, kamu bercanda kan? Aku gak bercanda. Aku serius. Serius banget. Enggak. Kamu gak bisa gitu dong. Kamu gak bisa putusin aku sepihak doang. Hubungan kita tuh terlalu jauh, Bi. Ya justru itu. Aku gak mau hubungan kita terlalu jauh lagi. Aku gak mau apa yang aku perjuangkan selama ini untuk Lala sia-sia. Karena hubungan kita yang main-main ini. Main-main. Jadi selama ini, aku cuma mainan buat kamu. Setelah semua yang aku lakuin buat kamu. Nanti kalau kamu nikah sama Lala, kita masih bisa tetap kayak gini nggak ya? Ya bisa lah. Makin seru gak sih? Adrenalin rush setiap hari. Kamu ini nakal banget ya? Tapi kamu suka kan? Iya lagi. Ini serius kamu beliin buat aku? Makasih, Wi. Syah, kamu tahu kan, dari awal aku gak pernah janjiin apapun ke kamu. Bohong. Kamu bilang aku penting buat kamu. Kamu bilang kamu sayang sama aku, kamu gak mau kehilangan aku. Syah. Terus kenapa kamu sekarang dengan gampangnya bilang, aku cuma mainan? Hah? Jawab, Bi. Saya cukup, aku mau udahin hubungan kita. Enggak, ini bukan kamu, Bi. Ini bukan karena Lala juga kan? Kamu pasti punya rencana lain kan? Atau kamu punya cewek lain? Iya. Setelah kamu, aku sama kamu gak ada urusan apa-apa lagi. Enggak, aku gak percaya. Kita berdua sama-sama tahu kalau kamu gak pernah tulus sama Lala. Syah, kalau aku bilang udahan ya udahan. Enggak, aku gak mau. Aku gak mau kehilangan kamu. Dengerin aku, mulai dari sekarang kita udah gak punya hubungan apa-apa. Titik. Hasbi! Lala, ini semua gara-gara lo. Lo ambil semuanya dari gue. Gue bersumpah gue akan bikin hidup lo menderita lah. Selamanya. Ini udah, sweaternya, baju rumah, jas, tadi perlengkapannya juga udah. Apa lagi ya? Udah semua kan ya? Bismillah. Bi, ini aku udah siapin semuanya. Jasnya udah, terus baju rumah juga udah, persiapan buat perlengkapan kamu mandi juga udah semuanya. Bentar. Aku cek dulu. Ini baju apaan? Hah? Ini jas lama aku. Ngapain kamu bawa? Aku sengaja pilih supaya kamu punya banyak pilihan aja sih, Bi. Lain kali mendingan aku siapin. Kamu tinggal masukin ke koper. Nih, warna netral kayak gini kamu bawa. Ngerti kamu sekarang? Ini semua udah aku siapin, packing dalam koper.
Maaf nih. Hasbi kenapa sih? Apa dia kayak gini karena dia masih marah sama aku? Syifa. Syifa, ingat nggak tadi pagi janji apa ke papa? Janji nggak lari-larian di kitchen sama nurut Mbo sama Om Axel. Pintar. Papa lama nggak meetingnya? Papa masih belum tahu nih. Tapi semoga aja cepet ya. Oh iya, Bo. Nanti kalau udah selesai, langsung ke mobil aja ya. Iya, Pak. Pa, video Syifa tampil udah dikirim ke Tante Lala. Papa lupa sayang, maaf ya. Kebetulan Papa lagi sibuk, terus Tante Lala juga lagi sibuk. Papa kirim sekarang aja ya videonya. Oke. Chef. Ini, Chef. Chef. Chef yakin mau resign 100%, 1000%. Terus gimana Amor, Chef? Terlebih lagi Bapak nanti kerja sendirian, Chef. Yang ada saya bisa didepak sama Bapak, Chef. Saya sudah yakin dengan keputusan saya. Kamu tahu nggak? Cooking, baking, itu sama kayak maraton. Harus punya ritme. Jadi kalau kamu lari full speed terus, bisa-bisa kamu akan tumbang di tengah-tengah. Kenapa sedih? Iya sedih dong, Chef. Namanya juga perpisahan. Kalau pendaftaran pasti saya seneng banget. Semangat ya, Mas Axel. Semangat juga bantuin Chef Julian ya. Iya, Chef. Nanti saya sampaikan ke Bapak. Maaf saya harus pergi karena masih ada urusan. Nanti salam aja untuk Chef Julian ya. Baik, Chef. Saya salamkan nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We will miss you, Chef. Tante Lala. Ada Princess Cipa. Om, kok Tante Lala nggak ada? Belum datang ya? Aduh, saya jawab apa ini? Pasti nanti Syifa sedih. Pagi, Pak. Pagi. Saya sekalian mau lapor, Pak. Kalau bahan-bahan di dapur sudah habis. Oh iya, Pak. Ini, Pak. Dari supplier sampai sekarang belum ada pengiriman. Yaudah, kamu beli ke pasar deh.
Tapi jangan. Kamu harus temenin saya meeting pagi ini. Sama saya aja, Pak. Syifa ikut soalnya nggak ada Tante Lala di sini. Ya boleh, tapi... Hore! Papa emang the best deh. Syifa janji nggak bakal jauh-jauh kok dari Mbok. Terus hati-hati. Sama nggak rewel kan? Kami berangkat dulu, Pak. Hati-hati ya. Oh iya, Pak. Tadi Chef Lala kesini dan ini surat resign-nya, Pak. Sedih ya, Pak? Nggak usah ditahan, Pak. Lepasin aja. Saya juga sedih, Pak. Nggak usah ngaco, kamu. Ayo meeting. Siap, Pak. Paling sedih. Tante Lala! Syifa, jangan lari. Janji sama Papa tadi apa? Syifa? Tante Lala, tadi Syifa ke kafe Papa. Terus Syifa nyari Tante. Taunya Tante ada di sini. Iya, tadi Tante sempat ke kafenya papanya Syifa sebentar. Kita ketemu di sini ya. Syifa lagi cari apa di sini? Belum tahu, soalnya Bibi yang tahu. Syifa sih mau kue sus. Oh, kue sus. Iya. Aduh, Non Cipa. Chef Lala, perut Mbok sakit. Mules nih. Mbok ke toilet dulu ya. Oh iya, Mbok ini aja. Catat. Cepet. Nomornya Mbok aja. Iya. Nanti kalau udah selesai bisa hubungin ke saya. Syifa sama saya aja. Iya, aku berangkat dulu. Tante Lala, Syifa mau itu. Mau apa? Mau itu. Ayo. Ayo. Awas, Pak! Awas, Mbak, ada motor. Aduh. Aduh! Astagfirullah. Tolongin! Aduh. Sakit, Tante. Syifa ada sakit nggak? Ini Tante sakit. Aduh, ya ampun. Mbak nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Aduh. Tante sakit. Ya sayang, nanti kita obatin ya. Bentar ya sayang ya. Aduh, Pak sakit. Sakit. Tenang ya, dikit lagi. Oke. Sekarang tinggal Papa tutup pakai plester. Ya. Nah, biasanya kalau udah pakai plester lucu kayak gini, lukanya cepet sembuh. Makasih ya, Pak. Sama-sama, sayang. Bo, kok bisa kayak gini sih? Terus, tadi kenapa tiba-tiba ada Chef Lala di sana? Itu Pak, tadi ketemu di pasar. Itu jagain Non Cipa, saya lagi pergi ke toilet. Terus Non Cipa sama Tante Lala serempet motor. Untung Non Lala bisa jaga Non Cipa, Pak. Pak, jangan marahin Tante Lala ya. Iya, enggak sayang. Tapi untuk next-nya, kamu harus lebih hati-hati ya. Iya, Pak. Jangan sampai kayak gini lagi, ya. Jos? Syifa? Astaga.
Kok bisa kayak gini sih, Jules? Sampai celaka? Mana yang sakit, sayang? Iya, Ma. Tenang dulu ya, Ma. Tenang gimana? Sudah cek ke dokter belum ini? Ini Chef Lala lagi kan masalahnya? Kenapa setiap ada dia selalu ada masalah? Yang kue lah rusak, yang preman lah dateng. Sekarang Syifa lah celaka. Jangan nanti tiba-tiba ada kejatuhan baliho lah, apalah. Astagfirullah. Oma, jangan marahin Tante Lala ya. Are you okay? Ada yang sakit nggak selain ini? Cuma luka ini aja kok, Oma. Terus juga udah diobatin Papa. Udah dicek, Jules, semuanya? Kepalanya ada yang kena nggak? Udah, Ma. Itu bahaya, Jules. Ini nggak main-main, nggak cuma jatuh biasa. Keserempet motor gimana sih ceritanya? Yang lukanya gede itu Tante Lala, kasihan dia. Iya, Ma. Tadi ada motor ugal-ugalan. Justru Lala yang nyelamatin Syifa. Lagian kok bisa sih Syifa itu sampai ke pasar ngapain coba? Jadi gini, Ma. Awalnya aku minta tolong Mbok untuk ke pasar. Karena aku nggak bisa jalan ke sana kan. Terus ya Syifa pengen ikut Mbok untuk ke pasar. Oma khawatir banget, sayang. Ya? Oma tadi dapat kabar langsung panik gimana sih? Halo, Assalamualaikum. La, lagi apa? Aku baru selesai seminar. Seharian belum ketemu sama kasur. Ya ampun, kasihan banget suami aku. Pasti kamu capek ya? Au. Kamu kenapa? Jatuh? Iya nih, tadi keserempet motor. Kok bisa? Gimana ceritanya bisa begitu? Iya, tadi abis ke Amor buat tanda tangan surat resign. Aku ke pasar, tiba-tiba ketemu sama Syifa. Karena Simbo izin ke toilet, jadi Syifa aku bawa. Di sana malah keserempet motor. Ada bapaknya juga? Sebenarnya cuma aku sama Syifa aja, Bi. Kita berdua keserempet motor. Ini nih, kenapa aku bilang ke kamu jangan lama-lama di Amor? Kamu sih, gak nurut sama suami. Jadi dia kena sial kan? Bi, ya maaf, aku cuman kasihan aja sama Syifa. Kasihan sama anaknya. Yang berharap siapa? Bapaknya, ngerti gak sih? Ya maaf. Maaf. Bisanya kamu cuma maaf doang. Aku telepon kamu biar bisa ngobrol santai. Malah bikin aku emosi. Bi, halo? Bi? Hasbi? Dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bi, ini aku udah siapin semuanya. Jasnya udah, terus perlengkapan kamu mandi juga udah semuanya. Ini jas lama aku. Ngapain kamu bawa? Nih, warna netral kayak gini kamu bawa. Ngerti kamu sekarang? Semua pengeluaran kamu, aku yang bayar. Apa balasannya? Begini. Cepetan. Ya Allah. Hamba mohon. Maafkanlah hamba, ya Allah. Mungkin hamba terlalu fokus sama mimpi hamba. Sehingga hamba belum bisa menjadi istri yang baik untuk Hasbi. Hamba mohon, ya Allah, tolong berikanlah kesabaran di hati kami agar terhindar dari pertengkaran. Hamba mohon, jagalah rumah tangga kami, ya Allah. Tolong berikanlah cinta dan kasih dalam rumah tangga ini.
berkahilah kami ya Allah. Ya Allah, hamba takut. Hamba takut menjadi istri yang durhaka. Tolong izinkanlah hamba untuk memperbaiki diri, agar hamba bisa menjadi istri yang baik buat Hasbi. Hamba mohon ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku janji, Bi, aku akan berusaha menjadi istri yang baik untuk kamu. Si Hasbi ternyata beneran udah gak mau dideketin. Sial. Ini ada apa sih? Gak mungkin kan dia beneran gini gara-gara Lala. Masuk. Kak. Kenapa? Besok kakak ada acara nggak? Aku mau ngajakin makan malam. Ngapain makan malam di luar? Ya nggak apa-apa, aku pengen ngobrol aja berdua sama kakak. Nggak tahu deh besok aku bisa atau nggak, soalnya aku ada jadwal ngajar sih dan nggak tahu kelarnya sampai kapan. Ya udah nggak apa-apa, aku tungguin kakak bisanya kapan, nanti kabarin aja. Oh, ya udah, lihat besok deh. Emang ada apaan sih, La? Lu ngomong aja sekarang, ribet banget. Ya besok aja deh ngobrolnya ya. Ya udah kakak pikirin dulu aja, aku ke kamar dulu ya. Good night. Apaan ya Lala ngajak aku ketemuan berdua? Apa jangan-jangan dia tahu soal aku sama Hasbi? Ini cuma dia kandidatnya? Iya, Chef. Sisanya jadi head chef melalui jalur kekeluargaan, jalur teman, jalur mantan. Ini doang satu-satunya chef yang melalui jalur talentan. Ini udah selesai? Sudah, Chef. Maaf, Pak. Apa Bapak mau saya carikan kandidat yang lain? Mau pakai dia aja. Bapak yakin? Tapi kita udah gak ada waktu lagi, Sal. Tahu sendiri kita kekurangan pegawai. Kamu urus dia aja ya? Baik, Pak. Ya, minum obat ya. Bu,
Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi? Terus kapan Ayah tahu soal Kamesha? Aku juga penasaran, Bu. Kenapa kita nggak dikasih tahu? Dan sabar. Ibu hilaf. Ibu berbuat salah. Ibu tahu ibu salah. Ibu memang sudah waktunya bicara dan kasih tahu kalian. Sebenarnya ibu sembunyiin ini semua sendiri juga karena ibu nggak sanggup ngebayangin kalau Kamesha sampai tahu. Ibu nggak mau dia merasa berbeda dengan kalian. Kalau ayah taunya gimana, Bu? Ibu yang jujur kasih tahu atau ayah tahu sendiri? Pada akhirnya ibu jujur sama ayah kalian. Ibu mengakui kesalahan ibu. Ibu pikir ayah kalian udah maafin ibu. Ternyata belum sampai sekarang. Dan Ayah nggak pernah nganggep Kamesha tuh ada. Ibu minta maaf ya. Maafin ibu. Ibu salah. Iyalah. Dan ya udah. Hal yang udah terjadi, udah lalu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk baik-baik aja semuanya, ya kan? Kita berusaha supaya keluarga kita tetap damai. Terus ayahnya Kamesha yang asli itu siapa, Bu?